Hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 24. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-24. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Galih dan Ratna dari GAC atau Gamaliel Audrey Cantika. Tadi di request oleh Joe_Nathan. Lalu ada Little Apple dari Tiara and Karak Hyungjae. Lalu ada Siklus Gila dari Marini Nainggolan di request oleh Mr. Y49. So we just listen to 3 songs, Galih and Ratna by GAC or GAC or Gamaliel Audrey Cantika, and then little requested by Joe_Nathan. And then there is Little Apple by Tiara and Karak Hyungjae atau Chopstick Brothers. And then Siklus Gila by Marini Nainggolan requested by Mr. Y49. Now we are going to enter the second segment 2, which is chit chat or casual discussion with our guest star tonight, Chipok. Bintang tamu kita sudah ada di belakang panggung. Saya pindahkan dulu sebentar ya ke depan panggung. Oke, sudah muncul di depan panggung. Chipok! Yes. Sebentar. Suaranya belum masuk. Iya, aku fans. Sedap. Apanya yang sedap? Astagfirullahaladzim. Boleh mungkin kalau mau menyapa para penggemarnya terlebih dahulu sebelum saya menampilkan beberapa klip menarik sekali dari channel Chipok. Halo semuanya. Halo. Apa ya, gimana? Gak tahu lagi nyapanya gimana. Halo semuanya, udah selamat datang semuanya di streaming Mang Adli ya. Kali ini bintang tamunya saya ya. Dan semoga terhibur. Kalau gak terhibur ya mohon maaf ya. Streamer magang, mohon maaf. Dan ya, enjoy di interview. Oke. Dan gitu aja. Hangat sekali ya sambutannya dari para penggemar Chipok. Mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin belum pernah bertemu dengan Chipok sebelumnya, saya telah mengumpulkan basically semua klip dari channel Chipok. Karena klipnya tidak banyak, tapi karena semuanya menarik, jadi saya memutuskan untuk menampilkan semuanya saja ya. Silahkan ditonton klip-klip berikutnya. Ada banyak klip-klip dari channel Chipok. Sebentar ya. Nanti live kapan? Siang-siang biasanya. Anehnya tuh jet ski bisa menang lawan kapal feri kayak gini gitu loh. Aneh banget. Insyaallah. Oke. Disun iya jet ski loh. Kuat banget tuh jet. Enggak. Ini gimana tuh? Kok di sini? Hey. Oh, saya bisa di sini, Pak. Ini gimana? Ya. Kok mulai di sini? Apaan sih?
bisa. Please, man. Ih. Oh, bisa. Lu bisa ya? Di depan finish. Tinggal jatuh doang. Selesai. Tinggal selesai. Dan sisa hari nggak pakai sempak. Aneh banget rasanya. Dan biasanya pakai sempak, nggak pakai sempak. Pengalamanku nggak pakai sempak tuh tempe. Aman banget. Geser dong cantik. Dikit aja. Idih. Jangan banyak-banyak. Idih. Ida. Oke. Sorry about that. Aman pankit. Siapa yang nangis aja? Dulu ada yang orang nangis. Ada orang nangis kan? Gitu. Delaynya lama banget tuh. Astagfirullahaladzim. Kukira dari game loh. Ternyata SO1 WD anjing. Kukira dari game loh, sumpah. Oh yeah. Miau ya. Ya, sudah habis kira-kira video klip-klip dari channel Cipok. Wow. Tidak banyak, tapi basically itu semua. Aku tidak berpikir itu aib, cuma sejujurnya ketika mengumpulkan klip dari channel Cipok ada banyak kan ya? Ada kira-kira 11 atau 12 kalau tidak salah. Dan lumayan. tidak ada kayaknya klip yang ingin dibuang karena everything basically so contentable, jadi aku menarik sekali. Sementara itu sebelum kita masuk sebentar ya, oke, kita resmi masuk ke segmen kedua, yakni Get to Know More About Cipok. Sebentar ya, tahan sebentar ya. Oke, di segmen 2, 3, dan 4 basically akan dibagi jadi 3 segmen. Nanti di segmen 2 kita akan pengenalan terlebih dahulu, introduction, serta sneak peek dari gestar kita malam hari ini. Jadi mungkin ada yang belum tahu dengan Cipok bisa mungkin tahu ini siapa, kemudian bisa tanya-tanya, bukan, kulit-kulit terlebih dahulu. Nanti di segmen ketiga kita akan cerita-cerita lebih dalam lagi dari bintang tamu kita malam hari ini. Dan terakhir nanti di ujung segmen keempat kita akan tanya beberapa hal yang tidak di briefing sebelumnya. Jadi trip Cipok nanti akan diberikan beberapa pertanyaan yang tidak di briefing sebelumnya, yakni trivia nanti di ujung serta closing. Itu saja. Oke, kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Udah minum kok? Nih berarti. Udah minum? Udah minum? Aman. Oke. Tegang Biasanya kali. introduction apa aja nih yang disebutin nih? Sebentar, sabar. Oh, sabar deh. Oke, sebelum lebih panjang lagi, mungkin bisa diingatkan bagi para penonton atau para pendengar, kalau misalnya ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya, 189 channel poin saja. Kalau ingin bertanya,
Silahkan gunakan channel poinnya juga. Via teks 99 channel point saja. Via audio kalau ingin ngobrol dan bicara langsung dengan Cipok, langsung di stream 369 channel point saja. Itu saja, tidak banyak-banyak peraturan lain, asalkan sopan. Silahkan tanyakan apa saja. Bebas gunakan channel poinnya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin ya. Itu saja. Kita masuk ke pertanyaan pertama terlebih dahulu sepertinya. Boleh mungkin mau perkenalkan username Twitch-nya apa, biasanya dipanggil apa, kemudian Oke. tempat tinggal, umur serta kesibukan sehari-hari. Oke. Udah dimulai nih. Ya boleh. Oke, selamat malam semuanya, anjay. Twitch, apa sih namanya? Username Twitchku, ya kan? Username Twitchku, atau mungkin biasa orang mengenal saya adalah dengan sebutan Cuipok, CUIPOK, yang sebenarnya cuman kepanjangan dari Cipok aja sih gitu. Cipok aja kepanjangin dikit jadi Cuipok gitu. Terus nickname sama ya, nickname sama Cuipok. Sebenarnya ini juga bukan itu sih Mang Andri. Apa namanya? Twitch usernameku tuh nggak cuman Twitch username, tapi real life temanku juga sebenarnya ada yang manggil ini juga gitu. Oh really? Itu mungkin fun fact-nya ya. Oke. Karena mungkin orang-orang mungkin ini mungkin cuman ini doang nih, kayak username Twitch doang atau username digital gitu kan mungkin. Tapi sebenarnya ini teman-teman real life-ku juga manggil dengan sebutan Cuipok juga gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi nickname juga Cuipok juga gitu. Terus living area saya living atau hidup tinggal di kota kecil yang terkenal dengan sotonya, anjay. Ya terus Kudus, di Kudus, kota kecil di Jawa Tengah. Mungkin kalian pernah gitu yang di jalan kayak baru perjalanan luar kota gitu, terus ada soto Kudus. Nah, saya di Kudusnya itu. Nah, itu saya di Kudusnya itu. Terus apa lagi? Age. Iya, age sama kesibukan. Age, kalau age 23 tahun saya. Oh really? Iya, 23 Oke. tahun. Baru 23 tahun atau udah 23 tahun, terserah. Kesibukan untuk saat ini masih menyibukkan diri aja. Gimana? Menyibukkan diri dengan proyek-proyek pribadi, kadang sih gitu. Semacam yang waktu itu Anda kan pernah streaming yang parfum ya? Apakah itu termasuk kesibukan pribadi? Iya, itu juga salah satu kesibukan pribadi. Oke. Yang aku buat sendiri gitu. Menyibukkan diri aja gitu. Yang mungkin ada ruangnya untuk bisa bisnis di sana gitu. Oke, tadi ada yang komentar. BTW Cipok kalau misalnya pengen baca komentar dari para enggak ini kalau mic-nya Cipok emang kayak gitu. Tunggu sebentar, paling kira-kira 30 detik nanti balik lagi seharusnya. Emang kendala laptop kentangku. Kadang-kadang suaranya menjadi robotik, tapi sebentar, tidak lama-lama kok. Aman kah? Aman seharusnya sekarang. Aman kan? Sekarang seharusnya. Aman tidak, karena kawan? muncul suara statiknya itu random. Oh gitu. 30 detik dan memang tidak. Ya emang application audio capture dari OBS kayak gitu. Oke. Emang cuma sebentar-sebentar. Sorry for that, everybody. Oh, that's really good English. Thank you though. Tadi mau ngomong apa sesuatu ya terkait parfum? Apa? Sebelumnya tadi aku mau bilang ini, kalau misalnya Cipok pengen baca komentar dari kolom komentar juga boleh, tidak apa-apa, tidak dilarang. Santai. Tadi ada yang komentar ini, Oxygen Sunshine, Menara Kudus. Itu apa? Ya, Menara Kudus itu adalah salah satu kayak apa sih namanya? Apa sih kayak
monumen lah ya, monumen yang atau nggak tugu sih, lebih ke monumen Kudus aja yang itu tuh punya sejarah yang lumayan nggak terkenal sih, tapi lumayan gimana ya? Lumayan besar lah, karena ini menyangkut kalau tahu Sunan 9 Sunan ya. Ya. Jadi di kotaku Kudus ada 2 Sunan gitu. Ada makamnya tuh di kota Kudus ada 2 Sunan, yaitu Sunan Muria dan Sunan Kudus gitu. Ya, dan Sunan Kudus itu membangun masjid di Menara Kudus itu. Dan Menara Kudus juga salah satu cerminan toleransi Sunan Kudus pada saat itu, karena pada saat Sunan Kudus menyebarkan Islam di tanah Kudus ini, mayoritas, kalau ini menurut sependek pengetahuan saya ya, sependek pengetahuan saya itu dulu pas Sunan Kudus mau menyebarkan di tanah Kudus ini, menyebarkan Islam, dulu tuh di mayoritas Hindu ya, kalau nggak salah ya, Hindu di Kudus ini. Terus dibangunlah itu Menara Kudus untuk menghormati, dan juga Sunan Kudus juga melarang penyembelihan sapi gitu di area Kudus untuk menghormati orang Hindu, kawan-kawan Hindu ya, begitu. Okay. Jadi soto Kudus itu menggunakan kerbau gitu. Daging kerbau gitu. Okay. Sejarahnya sampai gitu. Panjang juga lumayan itu ya, lumayan panjang ya, begitulah. Mungkin yang mengulik tentang Sunan mungkin udah tahu gitu. Ya gitu. Wah, menarik mungkin ya. Ya terkenalnya Kudus sih emang wisata religinya sih emang gitu. Sunan Kudus dan Sunan Muria. Jadi ya mungkin ya gitulah. Cuman mungkin beberapa orang aja yang tahu gitu. Aku sih sejujurnya tadi pas bilang Kudus itu aku ingetnya rokok. Bukannya rokok di sana juga terkenal ya? Ya. Rokok juga salah satu banyak pabrik rokok di sini. Banyak pabrik rokok yang berdiri di sini, dan banyak orang yang kerja atau dipekerjakan oleh pabrik-pabrik rokok itu gitu. Banyak. Oke. Iya, jadi itulah kenapa terkenal dengan rokoknya juga gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah arti dari cuy pok? Tadi udah disinggung sedikit, cuy dan pok. Kenapa? Why cuy mungkin pok? Aku mau embrace lagi ya. Iya, awal-awal orang pikir kan emang itu ke cipok, artinya ciuman kan ya. Why? Kenapa milih ini? Jadi sebenarnya dulu ya ini nickname ini aku came up itu pas SMP apa SMA ya, lupa ya, ini sekitar gitulah. Pokoknya tuh pas SMP, sejarahnya adalah aku dulu tuh punya julukan lain sebelum Cuipok, yaitu adalah Cuwili atau kepanjangan dari Cili atau kecil di bahasa Jawa Cili dan dipanjangin Cuwili. Karena kenapa kok gitu? Kenapa kok aku dijulukin kecil? Karena ya Cili. Kenapa kok aku dijulukin kecil pas SMP? Iya, Cili. Karena pada saat SMP aku emang salah 3 orang yang paling kecil di satu angkatan. Gitu. Sekarang jadi sudah besar. Julukannya emang iya, sekarang udah besar. Sekarang udah besar ya. Jadi itulah kenapa aku dijulukin Cuwili gitu. Terus dari situ aku mulai tuh main game kan. Mulai main game, dan aku kepikiran buat apa ya, nickname yang unik gitu. Nickname yang unik yang mungkin bisa dipakai di mana-mana dan mungkin jarang orang yang tahu gitu. Yaitu aku nggak tahu dari mana udah came up with Cuipok aja gitu. Dari kata cipok gitu. Gitu aja. Dan sampai sekarang, sampai teman-temanku real life pun manggil Cipok, pok gitu. Gitu, emang. Real, itu real. Mumpung masih di awal-awal, aku mau tanya sesuatu kayaknya. Ada nickname yang tidak disukai kah? Selain dari Pok, tidak dipanggil Cuy kan ya? Aku
manggil cuy juga? Ada yang manggil cuy, ada yang manggil pok, ada. Oke, apakah ada yang tidak disukai? Ya? Enggak, apa ya? Enggak sih. Karena mungkin aku lebih gimana ya? Lebih santai sih orangnya gitu. Jadi panggilan apapun kutelan aja gitu. Kutelan aja. Gitu. Santai ya orangnya. Iya. Oke. Gitu sih. Jadi Aku mau suka-suka tanya- aja sih. Oke, aku mau tanya lanjut kalau gitu. Kenapa pilih Hah? Mona Lisa yang ini? Why? Oke. Kan agak seram ya sejujurnya. Lumayan. Jadi ini juga lumayan bersejarah ya, bukan berarti tapi bersejarah karena foto ini terbuat sekitar 9 tahun yang lalu, hampir 1 dekade yang lalu. Pada saat aku SMP, aku emang selain kecil juga lumayan random gitu. Jadi random membuat ekspresi-ekspresi yang random gitu. Dan temenku punya mainan filteran gitu pada saat itu. Terus cobalah random. Coba dong nih. Coba dong Za, yang ekspresi itu. Ya udah, cekrik, jadi dah gitu. Dan sampai sekarang aku suka aja gitu. Suka aja sama fotonya dan sampai aku pakai terus gitu. Gitu sih. Jadi emang Ini- lumayan bersejarah aja gitu. Oke. Aku no offense ya. Ini tidak Hah? bermaksud jelek ya, tapi apakah ada orang lain yang berkata juga merasakan takut ketika melihat gambar ini? Tidakkah? Iya. Selain aku? Iya, emang. Kadang aku pas nongkrong di Discord itu, damn bro, you're scary bro. Kayak gitu kadang kayak, oh ya sorry about that, gitu aja gitu. Tapi ya aku malah suka aja gitu, kayak kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang juga aku pernah kaget akan gambarku sendiri sih Mang Adli gitu. Kenapa? Bahkan aku sendiri kayak ajet kadang gitu. Tapi udah lama-lama udah biasa lah. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari aku. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer. Kenapa mulai streaming di Twitch? Udah lama kan ya kalau gitu, Pok? Terus sejak kapan kah? Tadi kan paling lama itu setahun lalu kayaknya. Setahun ya? Masa sih? Iya kan? Tadi kalau tidak salah 1 year ago atau beberapa month lalu. Sudah lama kan? Jadi seingatku itu adalah aku start streaming itu di Februari 2023 ini, tahun ini, Februari ini. Sebenarnya sih kalau pertama banget itu kayaknya sekitar Maret 2022. Tapi itu bener-bener cuman ngetes doang gitu loh, kayak gak ada maksud apa-apa, ngetes kayak internet dan laptop gitu, aman apa enggak. Terus gara-gara di situ aku menemukan kayak, oh aku nggak kuat nih internetku, jadi aku nggak ngelanjutin tuh di 2022 sampai 2023 aku randomly menemukan settingan OBS yang tepat untuk internetku dan untuk laptopku, untuk deviceku. Dan Randomly? di Februari itu randomly bener kayak dari YouTube gitu, searching dapat gitu. Terus ya gitu, terus streaming di Februari itu sampai ini udah November ya gitu. Jadi belum setahun. Kalau seingatku ya belum setahun. Dan kenapa ya kan? Kenapa juga kan? Kenapa aku start streaming di Twitch gitu? Mungkin kalau awalnya ya, kenapa aku milih Twitch gitu kan? Mungkin gara-garanya adalah aku udah berkecimpung atau udah nyemplung di Twitch dan udah merasakan punya apa ya, komunitas gitu loh di Twitch. Jadi aku ngerasa kayak ada banyak temen gitu loh yang udah kenal gitu loh. Gitu. Okay. Itulah kenapa aku mikir Twitch gitu. Kalau kenapa start streaming sebenarnya adalah cuman as simple as aku pengen mengisi waktuku aja gitu. Karena waktuku kosong gitu kan. Sebulan-bulan kemarin waktu kosong banget dan
gak tahu mau ngapain, dan menurutku untuk streaming ini aku tuh bisa improve banyak hal gitu, dari kayak belajar software baru, kayak OBS, belajar ngedit emot pakai Photoshop, belajar bikin layout yang starting soon, ending soon, itu juga bikin sendiri pakai After Effects dan Premiere Pro. Itu juga dan juga pastinya public speaking juga itu udah mulai terlatih juga gitu. Jadi menurutku kegiatan streaming ini ada banyak benefit yang aku dapat gitu. That's why aku lanjut gitu, Bang Adli. Starting soon pakai After Effects? Iya, After Effects. Oh, really? Iya. Wow. Ya. Indeed. Canggih. Aku buat sendiri. Emang biasa aja sih. Di YouTube kan ada tutorialnya. Ya kan udah gampang semua lah. Di YouTube tinggal how to kan udah gitu kan. Iya, I know, tapi aku kalau aku pribadi ya, aku bisa Premiere, tapi aku tidak bisa After Effects. Basically aku selalu menghindari software ini karena terpatri di otakku software After Effects itu adalah software yang berat dan susah untuk dipelajari. I see, iya sih. Emang aku selalu lebih menghindari. Berat dan lebih sedikit rumit ya. Karena strukturnya rada beda gitu sama Premiere Pro gitu. Betul. Terus dari dulu aku laptop kentangku tidak pernah kuat dengan After Effects, jadi aku pasti gitu. skip. Sebelum aku bertanya pertanyaan dari viewer, ada pertanyaan dari viewer, tapi aku mau tanya sesuatu. Dulu pas awal-awal aku kenal J-pop, rasanya pernah dengar sering dibantu-bantu oleh Oxygen Sunshine untuk setting OBS-nya? Ya, itu sangat benar sekali ya. Saya nggak tahu menau tentang OBS, tentang Streamlab, tentang apalagi ya, SRS-an lah, tentang ya begituan semua lah, Streambot apalagi, wah nggak paham dah, nggak paham sama sekali. Itu semua di channel saya adalah perlakuan Oxygen Sunshine semua. Itu dibayang-bayang sini Oxygen Sunshine nih selalu, gitu. Apakah sekarang Jadi terima kasih banget Oxygen Sunshine yang sudah membantu saya ya. Love you full. Oke. Apakah sekarang masih dibantu atau sudah basically memahami sedikit banyaknya? Masih dibantu. Kadang-kadang masih dibantu. Kadang-kadang kalau dia merasa kalau Pok, inimu masih kurang gini, dia bantu gitu. Oke. Sudah ada 2 pertanyaan. Kayaknya aku tanya pertanyaan pertama dulu ya, dari Jo_Snatan menanyakan game paling berkesan yang pernah dimainin. Game berkesan berkesan nih. Ya. Kalau menurutku no doubt ya, RDR 2. Kenapa? No doubt. Karena menurutku itu one of the best game I ever played. Gitu. Itu gimana ya? Ceritanya bagus, grafiknya bagus, gameplaynya bagus, kontennya banyak. Udah itu gamenya. Udah tamat no doubt lah kalau itu. Kalau menurutku lo ini yang suka game ya cerita dan kayak RDR lah intinya. Aku sangat amat suka gitu. Sangat berkesan sekali dan sangat bersyukur bisa experience mainkan itu gitu. Aduh, aku pikir ada yang komen di kolom komentar. Ini komennya. Aku pikir ini setuju. Aku pikir ini setuju dengan pendapatmu ternyata. Oke. Aduh ya Allah. RDR ini aku tidak ingat sebenarnya yang mana, tapi kayaknya aku pernah nonton yang berkuda kan ya, kalau tidak salah, yang cowboy. Ya, yang bermain cowboy-cowboyan ya. Dan menurutku juga bagusnya RDR adalah menurutku ya, itu tuh salah satu game yang enak dimainin dan enak ditonton. Gitu. Karena ada beberapa game yang enak dimainin, gak enak ditonton. Ada beberapa game yang enak ditonton. Contoh yang mana? Ya, contoh yang enak dimainin tapi nggak enak ditonton. Enak dimainin nggak enak ditonton. Kalau menurutku Shadow of Mordor. I don't even karena know that lumayan ada grindingnya.
Itu tuh Oke. grindingnya seru sebenarnya, tapi gak enak, pasti bosen gitu orang-orang lihat grinding doang gitu. Kalau menurutku seru-seru aja karena yang mainin gitu. Itu contohnya. Terus yang enak ditonton tapi gak enak dimainin. Itu gamenya Joel yang Hellslinger kayaknya. Itu menurutku salah satu game yang enak ditonton tapi gak enak dimainin tuh. Karena banyak apa ya, banyak cahaya-cahaya epilepsi yang yang bikin epilepsi lah intinya. Ya, tapi ditonton tuh enak banget. Ditonton enak banget itu, sumpah. Tapi dimainin, no kalau aku sih. Nggak bisa Itu main bikin game. epilepsi banget. Kamu nggak bisa main game yang banyak cahaya-cahaya begitu kah? Bisa-bisa aja sebenarnya, tapi aku itu aja. Nggak kayak nyaman? Ngelihat ya gak nyaman sih. Ngelihat apa itu trailernya. Aku bayangin mainin tuh kayak enggak deh. Tapi kalau ngelihat sih enak gitu, kayak trailernya bagus banget kayak asik banget nih kayaknya. Tapi dimainin kayak enggak deh gitu. Itu kalau itu menurutku pribadi loh itu ya. Oke, sebelum aku Gitu. masuk ke pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya sesuatu, melenceng sedikit ya. Nggak pernah ke klub atau ajab-ajab berarti kan dah? Belum pernah sampai sekarang. Belum pernah, jujur belum pernah. Sempat hampir tapi belum. Ya. Aku berpikirnya kalau Kenapa? Anda tidak nyaman dengan ya, epilepsi. Oke. Iya, lampu-lampu tadi seharusnya Anda Paham, juga paham, tidak akan paham. nyaman dengan hal seperti itu. Paham. Oh iya sih. Paham. Tapi beberapa orang di komentar sepertinya meragukan kejujuran Anda. Kok gitu sih? Udah kan, Wak. Kenapa, Wak? Kenapa, Kar? Kenapa, Ngir? Ya Allah. Apakah benar-benar tidak pernah, sejujurnya? Iya, aku gak pernah. Udah ada kesempatan karena kuliahku itu di Jogja. Di Jogja banyak tempat-tempat begituan. Temanku juga banyak yang sering melakukan atau pergi ke situ, tapi aku belum pernah sih. Gitu. Oke. Jujur ini. Jujur. Oke. Tipis-tipis pun gak pernah, Wak. Kita masuk selanjutnya ya. Selanjutnya ada pertanyaan Iya. dari Bangir. Siapa streamer panutan Bang Cipok? Streamer Agak berat ya? panutan. Lumayan ya. Mungkin lebih ke alasan aku bisa dapat komunitas di Twitch ya, karena Bang Dani gitu, Bang Dani Jidat. Itu menurutku salah satu panutan juga, karena aku ngerasa dia ngomong biasa aja bisa ngehibur gitu. Gak tahu, kayak dia tuh udah ada formulanya gitu loh buat menghibur orang gitu. Jadi ya sulit kalau tapi mungkin bisa ya kalau udah kebiasa gitu, learning by doing pastinya. Tapi ya itu sih salah satu panutan sih, no debat. Karena Shout out bilangnya to salah Bang satu. Dani. Oke, karena bilangnya salah satu, apakah ada yang lain? Ada yang lain nggak ya? Mungkin yang aku suka sih ya, yang aku suka adalah Brando sih. Brando? Who is Brando? Windah Basudara. Tahu. Tahu nama, tapi aku tidak tahu. Itu menurutku salah satu streamer Indonesia yang sangat amat menghibur ya. Gitu. Ya walaupun dengan kegimikannya yang gimana tapi itu tuh menghibur gitu loh menurutku gitu. Itu sih mungkin. Oke. Iya. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari viewer Oscar_CZ menanyakan, kalau tadi ada game yang paling berkesan, ada nggak game yang sudah beli dan kecewa bahkan marah-marah? Spill your worst game you ever play. Wek. Game yang udah beli tapi kecewa gitu lah ya. Iya, tapi yang kecewa habis dibeli terus jadinya marah-marah. Aduh, aku apa Aku ya? ada sih. Kayaknya coba apa Mang Adil dulu dong. Aku ada 2 game basically. Aku beli Welcome to Kowloon dan sangat kecewa sekali setelah beli gamenya. Welcome apa? Welcome to Kowloon, game horror. Oh, game horror. Oke. Iya, satu lagi ada game yang grafiknya itu kayak PSX yang petak-petak gitu loh, horror.
beli cepet-cepet. Ratingnya 96 apa 98% overwhelmingly positif. Aku mainin, ini sampah apa aku pikir. Gitu. Sampah Jadi aku tidak oke lagi, langsung aku I see. block basically. Wow, oke. Tapi sempat refund apa enggak? Langsung lah. Oh, langsung refund. Oke. Iya. Bagus tuh, langsung refund. Aku jadi inget salah satu game ya. Ada sangat ada sekali. Salah satu game adalah namanya Just Cause 2. Tahu gak, Mande? Just No. Cause 2. Itu tuh game kayak apa ya? Game kayak yang Far Cry ya mungkin ya, kayak gitu ya. Kayak action gitu. Action, bentar. Open world, action, third person. Ya, kayak gitulah. Game baru Aku ini kan. beli. Enggak, lama ini. Just Cause Game 2. 2000. Just Oh iya, Cause. 2010. Ya, 2010 itu game lama. Aku beli dan sayangnya aku tuh nggak langsung nyoba tuh, nggak langsung nyoba. Jadi udah lewat masa refund, udah gak bisa refund. Dan aku Ya. coba gamenya. Setelah 30 menit saya mual gitu. Jadi motion sickness saya main game itu. Jadi aku kecewa beli game itu karena ya basically ya gak bisa dimainin sama aku loh ya. Aku pribadi gak bisa mainin itu gitu. Jadi karena motion sickness gitu. Karena motion sickness itu doang. Oke. Itu sih yang paling benar-benar kecewa aku beli. Ngapain aku beli gitu? Ngapain aku gak langsung mainin nyoba gitu. Gitulah. Gak bisa di-refund. Dan itu gak bisa di-refund aku. Udah lewat masanya. Gitu. Mahal kah? Seingatku aku sih beli pas diskon. Pas 40 ribuan kayaknya deh. Ya Oh, nggak lumayan apa-apa lah. 2 kali makan lah. Ya gak apa-apa, kira-kira. lumayan lah ya. Apakah tidak ada versi Enggak. demonya? Gak ada sih kayaknya sih. Karena udah game lama juga ya. Jadi Oke. kayaknya udah jadi banget gitu. Gitu. Berarti bukan gara-gara kontennya tidak bagus, tapi gara-gara masalah Anda pribadi. Aku bukan offense kontennya atau gameplaynya gimana, tapi gara-gara saya motion sickness udah gitu doang. Sesimpel itu doang. Usia ya, Wak ya. Ya Allah, usia katanya. Sebentar aku coba Emang baca. Just Cause 2 Iya, itu kayaknya sudah menjawab pertanyaan dari Oscar kan ya? Yang mana? Iya, Oh, yang game yang itu sudah ya, beli The dan Worst. kecewa bahkan Ya. marah-marah. Udah kan ya? Kecewa. Iya, Hanya satu kah? itu. Ada 2 sih, tapi yang 2 tuh kayak aku beli di 5.000. Jadi kayak ya Gak udah, apa-apa, duit ya duit. Muse Dash. Hah, kenapa? Itu Kan bagus. bagus tapi kontennya dikit lagunya. Kalau pengen banyak beli DLC, beli lagi. Ya. Kayak ya harus beli lagi. Kayak gitu loh. Gitu doang, tapi ya udah aku rugi 5.000 mah gak apa-apa. Gak apa-apa, aku gak mau nyebutin sebenarnya, tapi ya udah gitu. Kalau mau disebutin selanjutnya itu. Gitu. Itu sih makanya. Cuman DLC-nya gak cocok sama gameplaynya aja. Sama kontennya terlalu dikit kalau menurutku. aku pikir Karena tadi harus kamu tuh beli DLC. betul. Tadi aku pikir kamu tuh bakal bilang alasannya karena kamu tuh tidak kuat dengan lampu-lampu tadi. Useless itu kan lagunya udah 100-an ya untuk 5.000 rupiah. You do know that, right? Ya. Tapi ya lebih mungkin aku ini sih gara-gara mungkin aku ke apa namanya membandingkan dengan game lain ya yang setipe tapi aku lebih tahu lagu-lagunya. Oh iya betul. Jadi iya kan, jadi ini kan mostly kan lagu anime ya. Dan saya kan si paling anime anjing, nggak tahu anime sama sekali gitu. Jadi jadi ya mohon maaf gitu, mohon maaf. Ya, bukan tipe gitu aja, nggak selaras aja gitu. Aku paham ini game bagus, lagu-lagunya banyak, apalagi DLC-nya juga ada. Tapi ya gak sejalan aja sama aku gitu. Gitu aja Iya sih. DLC-nya gak sejalan. pricey 430 atau 460 kayaknya untuk dapetin Mahal sekali. ratusan hingga ribuan lagu lagi. Yap. Aku cuma grinding sampai level 20 apa 22. Abis lagunya nggak ada lagi yang bisa dimainin. Itu sih. Oke. Cuman itu sih. Cuman itu. Selain itu aman.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Biasanya streaming apakah di Twitch, Pok? Aku belum. Iya. Kayaknya aku tanya ini dulu. Kategori apa aja kah biasanya? Kategori yang biasa aku streamingin itu adalah just chatting kadang-kadang. Akhir-akhir ini sering kan ya? Kayak cuma cari chilling playlist mungkin doang. setelah itu sih, setelah main game. Setelah main game biasanya aku just chatting santai akhir-akhir. Terus kelar gitu. Tapi awalnya sih kadang-kadang seringnya adalah main game sih. Yang mungkin ada 3 tipe game ya. Yang story, yang puzzle, dan yang chill gitu. 3 game itu sih yang biasa aku mainin di stream gitu. Apakah game yang menantang-nantang seperti apa? Aduh, aku lupa judulnya. Benedivone? Apa? Yang tadi? Apa tuh? Yang tadi, yang klipmu yang jatuh dari ketinggian. Oops, sorry about that. Itu apakah termasuk game yang sering dimainkan atau cuma tantangan dari viewer saja? Getting Over It. Ya. Itu aku emang pengen nyoba sih. Memang. Aku pengen nyoba sih karena jujur ya, kalau aku ngelihat orang-orang ngelihat game itu tuh kayak kayaknya mudah deh gitu. Kayaknya cuman gini doang, kayak triknya begini deh, kayak gini deh. Ternyata sulit guys, semudah itu gitu loh. Ternyata pas aku mainin sendiri, anjir, begini tuh rasanya. Gitu banget. Jadi emang pengen experience aja gimana sebenarnya game itu gitu. Oke, dan aku pribadi sih sejujurnya nonton orang mungkin agak gemes, dan kalau misalnya nonton kayak ke kamu tadi mungkin ya lucu. Kan lucu banget ya, udah capek-capek sampai ke atas nanti jatuh. Yeah. Tapi kalau aku pribadi aku tidak akan main game seperti itu. Oke. Meskipun dibayar pun ya, aku mikirnya kayak. Tapi sebenarnya tuh aku hampir tamat loh itu. Fun fact loh ya, hampir tapi hampir sih, gue belum tamat. Hampir. Why? Kemudian kenapa berhenti? Karena emang sulit. Oke. Sesimpel itu aja. Karena memang sulit gitu. Sulit, gak tau ya. Kayak stuck di satu tempat itu terus gitu. Tipis sampai ya, berjam-jam. Iya kah tipis? Kayak aku tuh ngeliat walkthrough juga kan. Ya. Berapa step lagi sih untuk ke finish? Itu tuh cuman kayak tiga rintangan lagi dah. 3 rintangan lagi ke finish. Udah tamat. Nah, aku stuck di situ, di Glacier S. Kalau misalnya tahu gamenya, di Glacier S, di tebing es. Aku stuck di situ. Aku nggak tahu, tapi aku pengen nanya, apakah ada rencana menamatkannya dalam beberapa hari ke depan atau dalam beberapa minggu ke depan? Enggak sih. Why? Enggak sih. Nggak tahu ya. Mungkin itu lebih ke aku mainin enggak yang mencari tamat gitu. Tapi emang aku mainin gara-gara pengen mungkin kalau pengen mood menghibur dan pengen fun aja gitu. Jadi aku gak thrive tuh tamatin nih game enggak sih. Santai aku gitu. Basically suka menyiksa dan suka disiksa sendiri ya? Sedikit gitu. Mungkin ya. Oke. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari aku di segmen ini. Do you play single player games only, or you are also open for multiplayer session? Kan aku belum ngeliat klip yang game multiplayer ya. Kayaknya aku juga belum ngeliat Cipok main game multiplayer. Sebenarnya apakah aku cuma single player only? Enggak. Aku juga main multiplayer juga, single player juga. Dan apakah aku open? Of course open. Kalau misalnya aku ya. Di stream kah? Di stream. Tapi emang kalau untuk multiplayer aku pernahnya itu cuman kayak satu game deh. Yaitu adalah apa namanya? Portal 2 ya. Portal 2 itu kan multiplayer. Dan sempat ada yang kayak ngajakin main bareng dong gitu. Tapi
akhirnya nggak jadi gitu. Nggak tahu kenapa. Akhirnya nggak jadi. Tuh kayak stuck di Steam atau gimana gitu orang itu gitu. Dan mungkin Oke. kenapa kok aku mostly stream single player, karena aku ngerasa kalau misalnya aku streaming game multiplayer kayak misalnya yang kompetitif ya, Bang Adli ya, yang seperti kayak Valorant. Aku main Valorant, Valorant. tapi aku ngerasa aku belum bisa membuat membuat pas aku main Valorant itu menghibur orang. Jadi aku nggak streaming gitu. Jadi kayak What do you mean? I'm so confused. jadi gini, jadi menurutku ada beberapa streamer Valorant yang emang menghibur dengan Example? Contoh? personality-nya lah. Contoh, contoh lagi. Apa ya? Siapa ya? Contoh ya. Kalau menurutku Nanduts. Kalau menurutku itu menghibur. Karena personality yang oke. fun, happy gitulah. Itu Ya. menghibur kalau menurutku. Tapi ada juga yang kayak sekedar jadi kita jadi penonton tuh kayak cuman lihat orang main gitu. Oh ya, itu banyak. Ya kan? Itu banyak. Padahal dia bukan pro player gitu loh. Kalau pro player aku mah paham. Forsaken, Jinx, Mind Freak itu semua semua orang emang pengen tahu gitu gameplay mereka kayak gimana, kayak emang pro player gitu. Kalau ada orang-orang ini yang kadang ya cuman gitu doang, cuman ngelihat dia main doang gitu loh. Kayak jadi aku takutnya tuh kayak gitu Bang Adli. Karena aku ngerasa aku belum bisa menghibur kalau misalnya mainin di stream Valorant ini gitu. Alasanku itu. Menarik. Habis aku tidak punya pertanyaan lagi. Oh, gitu. Yeay. Sudah Ada yang selesai segmen nanya pertama. Ada yang nanya gak? Iya, kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya via Monggo lo. Iya, baik para pendengar atau para penonton kalau ingin bertanya ke bintang tamu kita malam hari ini, Cuipok silakan gunakan channel poinnya via teks 99 channel point saja atau via audio kalau ingin ngobrol secara langsung dengan Cuipok 369 channel point saja. Yeay. Hujannya sudah mulai berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara itu, iya betul sekali. Sementara itu saya mau menyapa yang sudah hadir tadi sedikit ya. Tadi ada beberapa yang hadir. Ada Bang Shortburst ID tadi, kemudian ada Bangir, ada Oscar _YZ, ada Alkiruk, ada Oxygen Sunshine lagi, ada Kahanwa, ada Kanwa? bacanya Kanwa, ya kan? Bukan Kanhwa. Iya, H-nya silent. Anjay, H-nya silent. Kanwa. Kanwa, ya betul. Kanwa. Terus ada beberapa yang follow tapi nanti aku bacakan di akhir ya. Terus ada siapa lagi? Sebentar aku cek ya. Ada Yohanim, kemudian ada Shala 112. Bangir udah, Bangir. Sudah. Itu fans nomor 1 Anda sepertinya atau mungkin fans yang lain? Satu DNA. Oke. Ada pertanyaan tapi ini bukan ke Cipok. Ke aku Oke. pertanyaannya. Mau bacakan pertanyaannya, Pok? Yang Shala itu ya? Iya. Oke, pertanyaan dari Shala. Untuk Bang Adli nih, biar bisa jadi bidang tamu Anda gimana, Bang? Aku buka coki sedikit ya. Aku melihat bintang tamu itu yang basically punya kualitas mic yang bagus. Setidaknya terdengar lah ya dia ngomong apa. Bukan yang mic-nya kayak kumur-kumur dan tidak terlalu jelas di filter. Kan itu benar-benar apa ya? Pengaruh. Minimum requirement. Jadi kalau misalnya kamu bisa ngobrol dengan jernih ya oke. Kalau kamu pernah ngobrol tempat lain ya oke. Terus apa lagi ya? Yang kayaknya seru diajak ngobrol. Kadang ada beberapa bintang tamu, aku buka-buka aja dikit ya. Kadang ada beberapa bintang tamu yang emang agaknya memang lurus-lurus tabung kayak aku. Tapi masih oke untuk diajak ngobrol. Kan kita tidak tahu ya bakal bisa ketemu sisi tersembunyi apa dari bintang tamu tersebut. Yap. Iya kan? That's right. Terus apa lagi ya? Padang TV. Terus apa lagi tadi mau dibilang ya? Padang TV.
ada kemungkinan Padang mungkin TV, Bang. sebentar, ada kemungkinan mungkin Cuipok adalah bintang tamu streamer terakhir mungkin di tahun ini, mungkin, but we'll see in the future Oh, kalau really? jadi atau tidak. Why? Plan-nya ke depan. Oh. Tapi ya ada satu plan, jadi kemungkinan mungkin Cuipok adalah bintang tamu streamer terakhir di tahun ini. Mungkin. Oke. Kalau ada saran Ya, bintang set. tamu boleh. Set. Kok set? Aku bukan berarti bilang ini adalah episode terakhir ya. Oh iya, masih ada tahun Tapi berikutnya bintang ya? tamu Oke. terakhir dari streamer Di mungkin. tahun ini. Betul. Oke. Kalau masih ada tahun saran-saran- depan, guys. Santai, Betul. guys. Tungguin, Kalau ada guys. saran-saran bintang tamu silahkan kabari. Siapa tahu. Kita balik lagi. Siapa tahu. Sebelum break Itu ada- ada pertanyaan dari Bangir. Iya. Iya. Bang Bangir. Bang Bangir, oke. Ada pertanyaan dari viewer. Bangir menanyakan pertanyaan, selain main game, apa hobi lain Bang Cuipok? Oke, mungkin ini Hobi? rada- Oh ya, hobi. hobi. Mungkin rada gak pernah aku bahas ya dimanapun ya. Aku lumayan ada hobi baca buku sih. Rada random ya. Really? Ada hobi baca buku. Sebenarnya adalah hobiku adalah mempelajari hal yang menarik atau belum kupelajari sebelumnya. Gitu. Dan salah satu medianya adalah buku gitu. Ada juga kadang aku YouTube lah atau orang misalnya mentor gitu atau apapun itu. Jadi emang pengen itu aja, pengen tahu banyak hal aja gitu. Intinya tuh itu hobinya. Ada terlalu general ya, tapi ya gitulah. Gitu. Oke, sepertinya sudah menjawab pertanyaan dari Bangir. Ada pertanyaan lagi, tapi ini aku kayaknya ke aku tujuannya. Mau bacakan lagi, bantu Pok? Oke, ada pertanyaan dari Sala nih Bang. Kalau jadi bintang tamu Anda, boleh ngedark jokes gak Bang? Boleh. Tidak dibatasi. Anda Oh, boleh tidak dibatasi. joke-joke dewasa atau dark jokes. Kan tidak apa ya, tidak dibatasi. Anda harus joke apa, asalkan sopan ya, asalkan appropriate basically. Aha. Asalkan Aha. Anda, ada beberapa orang malah yang biasanya apa sih? Yang aku agak kasar sedikit mungkin ya. Ada beberapa orang yang memang streamer itu berkata-kata kotor kan ya biasanya di streamnya. Toxic Dan- ya, toxic. Basically mungkin toxic mungkin ya istilahnya. Yeah. Tapi kan di stream aku kan basically streamku ini kan mostly family friendly. Dan biasanya mereka Yep. karena udah tahu tipe streamku itu family friendly ya biasanya bakal izin dulu. Mohon maaf kalau mau ngomong kasar. Boleh ngomong kasar karena kan banyak hal, banyak kesempatan di mana yang ngomong kasar itu perlu kan ya. Jadi Anda tidak Mungkin. apa-apa. Mungkin, oke. Kalau Anda mau berjok-jok dewasa juga boleh. Mungkin Shala dan mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang belum bertemu ya mungkin dengan bintang tamu sebelumnya. Tapi sebelumnya saya punya bintang tamu namanya Mas Jigles. Dan itu ada banyak apa sih? Wak, di-redeem dong, Wak. Sorry. Banget. Ya, mereka itu punya banyak jok-jok dewasa dan itu it's okay. Kan bisa menyesuaikan diri ya. Tidak harus terlalu erat dengan segala peraturan. Tidak I see. banyak peraturan. Asalkan I see. semuanya nyaman, kita lanjutkan saja. Gitu, kira-kira. Habis kan ya, belum ada pertanyaan lagi. Oke. Sisanya kayaknya- pertanyaan ini kayaknya ke nggak tahu aku jadi di komentar, jadi aku kayaknya bisa balas secara selagi break. Nah, Ada pertanyaan lagi dari Kanhua. Aku tidak tahu ini, tapi aku tanyakan ya. Ada pertanyaan dari viewer. Oke. Kanhua menanyakan, bukan Kanwa menanyakan, Bang Shifok Kanwa. ceritain momen yang bikin panik pas stream dong Bang. Ini mungkin Bang Adri tahu loh. Yang mana? Karena kayaknya aku inget Bang Adri ada di stream deh. Yang mana? Jadi di suatu stream nih, suatu siang yang indah. Jadi saya baru Oh, ya. baru apa ya pas itu ya. Aku tuh lupa ya. Kenapa kok aku tiba-tiba kayaknya mau beli sesuatu ya kan.
beli sesuatu ke e-commerce dong, ya kan? Normal. Ya dong, ya kan? Ke e-commerce, Tokped pada saat itu. Kok itu ya, terlalu harus ya. Di toko ijo gitu aja. Di toko ijo, dan ada viewer yang menyarankan nih, ya kan? Menyarankan, bang, search ini dong bang, gitu. Ya udah dong. Oh, apa tuh? Gitu kan? Aku dengan polosnya tidak tahu itu apa, langsung search, langsung saya review testimoninya gitu. Dan isi testimoninya sangat random sekali. Karena ada maaf, ada kelamin laki-laki di sana. Saya langsung panik sekali, langsung end stream, langsung restream. Langsung VOD-nya saya hapus gitu. Sangat random sekali ya. Random banget. Emang biji. Tapi ya udahlah. Jadi gitu sih, Mang Adri. Itu paling panik sih emang. Setelah diingatkan dengan momen itu saya ingat, iya waktu itu Yap. kalau tidak salah bukan Rocky, astagfirullahaladzim, salah baca. Cipok waktu Yap. itu stream ya Tokopedia. Kemudian karena Yap. paniknya waktu itu langsung bingung. Pas restream langsung hening. Ini VOD-nya langsung aku unpublish, aku hapus. Benar-benar kelihatan gimana paniknya. Damn. Apakah sejak itu mulai agak filter sedikit kepada request dari penonton? Mungkin lebih ke itu sih Mang Adri. Request masih aku terima-terima aja, tapi lebih ke hati-hati aja untuk menampilkan layar. Gitu. Oh, oke. Iya. Jadi mungkin cek lebih dahulu atau cari tahu lebih dahulu apa itu, baru gas gitu. Gitu sih. Oke. Yo. Sudah menjawab sepertinya pertanyaan dari Bangir tadi. Kita Sudah lanjut ya, ke Bang pertanyaan Kanwa, selanjutnya. Bang Arwa. Bangir. Oh, Bukan. Bangir. Kanwa. Iya. Aku yang salah. Kanwa. Mohon Iya. maaf. Kita lanjut, ada pertanyaan Maaf, Kanwa. selanjutnya dari Ruki Ruk menanyakan, Ada kulikulnya. apa hal-hal kecil yang bikin senang kalau lagi streaming? Hal-hal kecil yang yang bikin seneng kalau lagi streaming. As simple as ada yang chatting sih. Ada yang, jadi di situ tuh ada ngerasa ada yang nemenin ngobrol kayak gitu. I see. As simple as that sih. Kalau aku sih ya. As simple as that. Udah kah itu doang? Iya. Gak ada penjelasan lain? Sejujurnya itu. Mungkin kalau mau dipanjangin ya, nggak cuman chat doang, tapi chat maksudnya dengan durasi yang panjang. Maksudnya benar-benar ngikutin gitu loh. Oh, I see. Sepanjang Kayak, stream kayak gitu loh. Oke, kayak viewer yang basically kayak loyal dari awal atau sampai Ya, lama, itu sejam, udah jelas lah. atau setengah ya, jam udah jelas, gitu ya. Seneng lah. Ada kalau misalnya ada, oh berarti dia ada nih kayak, berarti ada kayak ngerasa, oh streamingku menarik nih, kayak kan gitu kan. Jadi dari itu kayak feedback, oh jadi seneng gitu loh, kayak, oh aku menghibur, aku berhasil, aku bagus nih Seneng. di streaming ini kayak gitu. Oke. Begitu Ada dua sih, pertanyaan lagi, tapi aku mau tanya sesuatu dulu sebentar sebelum bertanya ke pertanyaan viewer. Yap. Anda itu kan dulu punya, mohon maaf ya, tapi Anda tuh kan dulu punya kekurangan dalam hal membaca chat ya. Chatnya di mana, Anda membacanya di mana? Oh ya. Apakah sampai sekarang masih belum terperbaiki kebiasaan itu? Mungkin mohon maaf ya kalau misalnya dulu saya begitu ya. Gak tahu ya. Aku lebih aku tuh gara-garanya adalah aku pengen memastikan semua chat tuh terbaca gitu. Aku pengen I see. memastikan semua chat terbaca. Jadi kadang tuh nggak bisa keep up gitu. Nggak bisa keep up sama chatnya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya kayak nggak nih orang bahas yang mana sih gitu kan. Dia orang udah sampai sini kok masih di situ gitu loh. Kok situ sini gitu kan.
jadi bingung gitu. Tapi ya udahlah ya. Mohon maaf kalau misalnya masih gitu. Tapi ya aku berusaha untuk nggak gitu lagi deh. Maaf. Gitu sih. Oke. Gitu sih. Kita kembali ke pertanyaan dari viewer. Ada 2 pertanyaan. Kita bacakan pertanyaan pertama dulu ya. Ada dari Puyos Party. Gimana rasanya streaming di Twitch, Bang Cipok? Oke, Puyos Party. Gimana rasanya streaming di Twitch? Rasanya pedes, manis, asem. Rame Sebentar, rasanya. Anda tidak streaming Apa? di platform lain kan ya? Hanya di Twitch? Enggak. Cuman di Twitch sih. Rasanya sih emang itu sih, ya itu rame rasanya. Jadi mungkin dari yang tadi ku jelasin, dari streaming ini tuh aku bisa mendapatkan benefit yang banyak gitu. Tadi udah aku jelasin. Jadi situ tuh jadi mungkin nggak itu ya, aku nggak bisa jelasin kayak oh di Twitch lebih begini, di situ lebih begini, karena emang aku cuman pernahnya nyoba di Twitch gitu. Tapi kalau lebih ke ditanyain gimana rasanya streaming gitu, ya itu aku lebih ngerasa aku bisa day by day atau hari ke hari bisa improve gitu. Apapun itu, kayak misalnya speaking, aku bisa improve, kayak bisa mencari topik, bisa keep the topic on and on gitu kan. Itu aku merasa improve dikit-dikit gitu. Jadi itu sih, aku seneng aja sih bisa dikit-dikit improve gitu. Oke. Gitu Puyo. Kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi. Ini kayaknya viewernya tadi belum ada di awal. Tapi Sugus menanyakan pertanyaan ini. Arti nama Cipok apaan, Bang? Oh gitu. Arti nama Cipok. Sebenarnya dari itu apa ya? As simple as itu adalah nama in game. Nama in game game apapun itu. Kebanyakan game yang kumainin aku namain Cipok. Dan gara-gara mungkin terlalu seringnya aku main game bareng sama teman-teman, sampai temen real life-ku manggil aku di real life pun Cipok gitu. Jadi udah jadi karakter gitu. Bener-bener di real life tuh aku dipanggil Cipok. Pok gitu. Emang gitu sih. Udah menjadi karakter aja gitu. Gara-gara randomly ku pakai menjadi username in game gitu. Apakah mau menyinggung sedikit terkait dengan Cipok yang dipanjangkan menjadi Cuwipok? Kemudian satu lagi tadi mengenai Cili, bukan Cili. Cuili. Oke. Itu kan juga termasuk latar belakang kenapa jadi Cipok kan? Mungkin gara-gara jadi sebelumnya kan Cipok kan dari kata cipok ya. Ya semua orang mungkin kebanyakan tahu lah cipok itu apa. Dan Cipok itu kayak penekanannya gitu. Cipok. Jadi sebelum ada kata Cipok, dulu ada kata Cuili yang jadi karakterku sebelum Cipok gitu. Karakterku sebelum Cipok adalah Cuili. Atau apa namanya? Atau kepanjangan atau penekanan dari kata cili atau kecil. Jadi aku tuh dulu orangnya kecil, benar-benar kecil, sekecil apa? Jadi aku pas SMP di angkatanku aku adalah 3 orang paling kecil di satu angkatan. Jadi sampai julukanku tuh Cuili atau kecil gitu. Itu sih. Itu aja mungkin cukup. Mungkin. Kita lanjut dulu sepertinya ke pertanyaan selanjutnya. Yeah. Ada pertanyaan dari Fan Kids buat Bang Cipok. Okay. Ada nggak game yang pengen banget buat Bang Cipok? Ada nggak game yang pengen banget dimainin tapi belum kesampaian sampai sekarang? Adakah? Oh, oke. Lumayan banyak ya mungkin ya. Mungkin aku akan pergi ke wishlist saya dulu, bentar. Pastinya adalah aku mau nyoba apa namanya itu Cyberpunk. Oh, itu 2077. Menurutku ya 2077 itu lumayan excited ya aku dari awal-awal dia rilis gitu, walaupun mungkin banyak bug atau apalah, tapi aku pengen menunggu game itu lebih murah lagi agar bisa kebeli dan kumainin gitu. Itu
Cyberpunk dan mungkin Control. Aku pengen mainin Control Ultimate. Control Ultimate Edition atau apalah. Itu aku pengen mainin. Dan mungkin yang pengen ku mainin lagi adalah karena aku mungkin sangat sebelumnya adalah sangat suka sekali dengan superhero Spider-Man. Saya pengen banget mainin Spider-Man. Tapi ya belum kesampaian. Itu semua belum kesampaian sampai sekarang. Gitu Oh, banget. oke. Spider-Man kan ada banyak ya, ada yang di PS4, ada yang Iya, di PS5, ada ada yang sekarang lagi di Steam yang mahal juga. Ya, gara-gara mahalnya itu, jadi saya skip dulu deh gitu. Nunggu murah deh gitu. Gitu sih banget deh. Oh ya, mungkin ada Hogwarts Legacy juga. Wow, itu belum kesampaian juga. Aku pengen main juga. Karena katanya itu game bagus kan gitu. Banyak kayak kontennya dan lain hal gitu. Itu juga menarik tuh. Itu banget, Li. Oke, sebentar. Ini ada komentar dari Shala 112. Tapi ini sebelum aku tanyakan pertanyaan selanjutnya dari viewer ya. Epic Games Library saya ada tuh Control. Mungkin bisa saya buka jasa sewa game. Ini mungkin kayaknya ditujukan kepada Anda. Cipop, do you want to? Aku mungkin Sewa game? sewa tuh gimana Mas? Sewa akun Kan atau gimana? ini sebenarnya bukan bisa dibilang kurang etis, tapi kan etis ya, kayak kita rental. Tapi kan di Tokopedia ada beberapa jasa yang menyewakan game kayak family sharing di Steam. Itu kan 50.000. Apakah tidak berminat mencoba hal-hal seperti itu? Gak tahu ya. Kayak mungkin ditawarkan oleh Shala? Mungkin aku belum paham aja sih. Belum paham yang kayak gitu-gituan. Mungkin nanti kalau udah paham ya, mungkin minat. Kira aku ada takut kalau misalnya ada menjangkut orang lain gitu. Tapi kalau misalnya Anda sebentar. Kelewatan, saya lupa ngecek Spotify. Oke. Kalau Anda tidak punya dana cukup, apakah berencana meminjam? Kan lumayan ya, 25 sampai 50 untuk beberapa hari main. Untuk minjam sih aku rada takut ya, karena itu kayak apa ya, ada tanggung jawab lebih untuk memikul akun orang lain gitu loh. Aku takutnya kenapa-napa akunnya. Nanti walaupun aku nggak apa-apain, kalau misalnya ada apa-apa setelah aku mainin, itu kan malah kayak aku yang jelek gitu loh jadinya. Image-nya gitu loh. Jadi aku takut aja Bang Adli kalau misalnya meminjem kalau emangnya nggak bener-bener dekat gitu atau ketemu langsung gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke dua pertanyaan lagi, bertambah-tambah pertanyaan dari tadi, kita nggak jadi break, tapi ada dua pertanyaan. Sebentar ya, ini ada informasi sedikit dari Shala 112. Panel about saya full Epic Games Library Bang, infokan endorse. Silakan. Mungkin kalau ada yang ingin pinjam game ke Shala 112. Kita kembali ke pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Joe_Nathan. Sebelum saya tanyakan pertanyaan dari Game ini Haru, Joe_Nathan menanyakan cara ngehadapi viewers yang banyak ngatur. Gimana Bang? Wow, Adakah yang kayak gitu selama 8 bulan dari Februari? Tentunya mungkin ada aja ya. Di stream perilaku random. Pernah gak ya kalau di streamku ya? Mungkin kalau di stream lain aku yakin pasti ada. Mungkin ada sih, iya. Kayaknya ada deh. Mungkin? Kayaknya ada deh. Kayak aku kayak rada lupa, rada inget gitu. Karena mungkin aku bisa lupa atau lupa inget gara-gara treatmentku terhadap menyikapi hal tersebut gitu. Aku menyikapinya adalah ya santai aja. Dia tuh nggak, kalau misalnya dia ngatur ya kan, dengan adanya kita menuruti dia, itu tuh belum tentu streaming kita menjadi menarik. Bener gak? Karena kadang tuh orang menonton kita ya gara-gara karakter kita yang mainin, personality kita yang mainin, bukan how it's supposed to be played gitu loh. Paham gak Bang? Betul. Mungkin ya gara-gara itu sih, itu aja sih kalau menurutku ya. Cara menghadapi viewer yang banyak ngatur ya, biarin aja. Gak usah di
jangan backseating dong, nggak usah. Kalau aku sih enggak ya, aku orang ya gitu. Ya udah biarin, kalau dia mau backseating atau ngatur ya santai aja, monggo. Tapi this is how I play gitu aja sih. Oke. Gitu. Ada pertanyaan selanjutnya? Kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan dari Gemini Haru. Aku baru join, Kak. Pernah ada viewers annoying selama streaming? Ceritain coba, Kak, paling ajaib atau mengagetkan. Ini beda kayaknya dengan topik yang tadi, yang Anda momen paling panik selama stream. Dan beda pertanyaan dengan Jonathan tadi. Pernah ada viewer yang annoying selama streaming. Ceritain coba, Kak, paling ajaib atau mengagetkan. Viewer yang paling ajaib dan mengagetkan ya. Aku sih kayaknya belum menemukan deh Bang Andre yang seajaib itu gitu. Mungkin yang paling random ya, yang paling random adalah aku pas itu pernah SR on, maksudnya song request on, ku onin, dan ada randomly orang Rusia meredeem lagu Rusia and dia strip Shaya gitu. Jadi Shaya bingung gitu ya. Shaya bingung, tapi saya sih baiknya adalah malah saya rekomendasi salah satu lagu Rusia yang ada di play saya gitu. Ada gitu. Tahu nggak lagu ini nih? You know this song? Gituin. Dia nggak tahu gitu. Ya udah, let it flow aja kalau aku mah gitu. Let it flow aja, kalau ada bahan untuk let it flow, gas kalau aku gitu. Itu Bang Adli. Itu mungkin yang paling random ya. Paling random gitu sih. Kayak ada tiba-tiba ada orang Rusia. Yang ajaib adalah ini juga. Dia enggak annoying, tapi lebih ke aku rada kaget. Kagetnya adalah pas aku streaming pernah kan racik parfum kan, Bang Adli. Iya. Aku tahu bahwa parfum itu kiblatnya dari Prancis. Karena aku sempat. Apa jangan bilang orang Prancis datang? Iya. Orang Prancis datang. Terus gimana? Kagok ya. Anjir. Dia kan yang kayak kiblatnya parfum gitu. Ngapain kesini, jadi kayak aku jadi kagok gitu. Jadi rada kaget gitu. Rada kaget karena kayak suhunya di sini nih gitu. Suhu yang beneran di sini nih gitu, anjing. Kayak dia jadi kaget di situ aja gitu. Jadi ya udah. Gitu aja sih. Tapi dia untungnya pas itu cuman kayaknya nggak begitu bagus bahasa Inggrisnya, jadi cuman kayak mampir bentar kayak gitu. Iya. Gitu. Oke. Gitu sih. Kita lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Oscar_YZ. Bang Oscar. Ada tips and trick nggak Bang Cipok, cara untuk mendapatkan mood bagus sebelum dan menjaga mood bagus saat live stream berlangsung? Wow. Rada damn. Tips and trick. Nanti ada pertanyaan tips and trick gak sih? Ada sih seharusnya nanti. Ada, kan? Apa mau jawab nanti? Mungkin aku kalau tips and tricknya nanti aja. Tapi kalau menjaga mood mungkin ya. Boleh. Menjaga mood. Cara untuk mendapatkan mood bagus sebelum dan menjaga mood bagus saat live streaming berlangsung. Tentang mood ya. Jujur aku juga kadang mood-moodan kalau streaming. Kayak kadang mood bagus jadi outputnya bagus juga gitu streamingnya. Kadang mood jelek outputnya jadi jelek juga streamingnya. Tapi mungkin kasarnya adalah aku lebih ke gas aja, biasain streaming biar mood jelek pun outputnya bisa bagus. Oke. Gitu. Jadi paksa aja gitu loh. Gak usah dengerin mood gitu loh. Mood itu cuman sugesti anjas. Semua ada di mindset aja, kayak gitulah memang. Lebih ke gas aja biar maupun mood bagus maupun jelek nanti outputnya bisa bagus gitu. Gitu sih mungkin. Nanti kalau tips and trick ada di session berikutnya anjas. Ditunggu. Oke. Itu juga mungkin pertanda ya dari bintang tamu kita. Mungkin kita mau take a break sebentar. Sekaligus aku mau ngecek apa sih
aplikasi laptopku sebentar kayaknya agak sendat-sendat dari tadi. Mhm. Semoga tidak kenapa-kenapa ya. Ya, jadi kita setelah ini akan mendengarkan 3 lagu terlebih dahulu ya. Selagi break kita akan mendengarkan 3 lagu. Ada Can't Help Falling in Love dari Hailey Reinhardt. Lalu ada Don't Start Now dari Dua Lipa dan Perfect Strangers dari Jonas Blue and JP Cooper. Kalau ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya 189 channel poin saja. Kalau ingin bertanya ke bintang tamu kita malam hari ini, Cuipok, silahkan gunakan channel poinnya juga 99 channel poin untuk bertanya via teks di chat room atau via audio. Kalau ingin ngobrol secara langsung ke Cuipok 369 channel poin saja. Itu saja. Biar tidak lama-lama sesi breaknya, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.